Mungkin saudara adalah salah satu orang yang bertanya, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati perekonomian saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati pelayanan saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati keluarga saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati pekerjaan saya? Dan banyak hal. Kenapa Tuhan tidak bisa memberkati? Mungkin saudara belum tahu tentang hukum Tuhan yang satu ini, yaitu bahwa Tuhan tidak bisa memberkati segala sesuatu yang masih kacau, yang berantakan. Tuhan tidak bisa memberkati keuanganmu kalau saudara masih kacau di dalam mengelola keuangan. Tuhan tidak bisa memberkati pernikahan saudara kalau saudara tidak bisa mengatur hidupmu, masih kacau di dalam memanage emosimu, masih kacau di dalam mengatur perkataanmu, masih kacau di dalam mengatur temperamenmu. Tuhan tidak bisa memberkati pelayananmu atau gerejamu kalau manajemen di dalam pelayananmu atau gerejamu masih kacau dan berantakan. Tuhan tidak bisa memberkati bisnismu untuk menjadi lebih besar lagi atau pekerjaanmu. Tuhan tidak bisa memberkati kamu dengan promosi yang lebih tinggi kalau saudara masih kacau di dalam tanggung jawab, masih kacau dalam kedisiplinan. Tuhan tidak bisa memberkati pendidikan atau sekolahmu kalau kamu masih belum mengerti tentang prioritas. Tuhan selalu siap memberkatimu kapanpun, tetapi Tuhan menunggu wadahnya harus siap. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tuhan tidak memulai pekerjaannya dengan memberkati. Tetapi Tuhan memulai pekerjaannya dengan mengatur segala sesuatu yang masih kacau, yang masih gelap. Semua harus ada sesuai dengan yang seharusnya. Setelah segala sesuatu teratur, bahkan Tuhan katakan semuanya sungguh amat baik, baru Tuhan memberkati. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 di situ dikatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setelah segala sesuatu, sungguh amat baik. Maksudnya setelah segala sesuatu sudah teratur. Baru di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga berkata, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. Setelah semuanya menjadi teratur, setelah semuanya menjadi baik, baru Tuhan memberkatinya. Itu sebabnya pada waktu saudara berdoa untuk keluargamu, pertama yang Tuhan lakukan adalah mengatur cara hidupmu. Tuhan memproses karaktermu, bisa memanage tanggung jawabmu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan sebagai orang tua. Di dalam Lukas 16 ayat 10 di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi bukan hanya tentang setia dalam perkara kecil, tetapi juga benar di dalam perkara kecil. Dalam artian, Tuhan menuntut wadah yang siap, yaitu saudara benar di dalam tanggung jawab. Itu sebabnya hukum Tuhan yang satu ini adalah sebelum Tuhan mencurahkan berkatnya, sebelum Tuhan memberkati saudara dengan perkara-perkara yang besar, persiapkan wadahnya. Karena berkat itu seperti air yang tercurah. Pada waktu wadahmu tidak siap, berkat dicurahkan tetapi ada kebocoran. Orang-orang yang tidak bisa mengelola perusahaannya dengan baik, pada waktu Tuhan memberkati, perusahaan itu tetap akan hancur. Pada waktu seseorang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, berapapun berkat yang Tuhan curahkan, semuanya akan bocor keluar. Itu sebabnya setiap kali Tuhan akan memberkati saudara dan saya, Tuhan akan memulai dengan memproses hidup kita untuk berubah. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Semakin kita punya gaya hidup yang benar, semakin kita menjadi orang yang bijaksana di dalam hidup, maka semakin Tuhan akan membawa kita naik. Maka semakin banyak berkat yang dicurahkan dan semakin banyak hal yang bisa Tuhan percayakan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Bagi Tuhan sangat mudah memberkati kita, tetapi yang Tuhan tunggu adalah kesiapan wadah kita. Karena selalu ada bagian yang saudara dan saya harus kerjakan.
dan ada bagian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.